Saya Krisopian, saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dari program studi Sistem Informasi dan Manajemen. Oke, di video kali ini kita akan mengerjakan tugas praktikum 3 untuk mata kuliah administrasi server. Oke, untuk panduan praktikumnya, kita di sini diharuskan untuk menginstalasi FTP server ya pada OS 7, dan kita coba instalasi FTP-nya ya teman. Nah, sebelum itu kita jelaskan dulu FTP itu apa. FTP atau kepanjangan dari File Transfer Protocol adalah suatu protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara komputer lokal dan server. Nah, FTP server adalah perangkat lunak atau layanan yang berjalan pada server untuk mengizinkan pengguna untuk mengakses dan mentransfer file secara aman melalui jaringan menggunakan protokol FTP. Nah, selain FTP ada juga SFTP, ada file sharing, dan banyak lagi yang lainnya untuk file transfer ini. Oke, pertemuan ini kita akan membahas langkah-langkah instalasi FTP server pada CentOS 7 dan cara mencoba FTP untuk mentransfer file antara komputer lokal dan server menggunakan klien FTP. Oke, untuk pesan awalnya kita pastikan dulu kita punya akses root ke servernya. Oke, kita masuk dulu ke terminal ya teman-teman. Oke, kita sudah open terminalnya teman-teman. Kita coba masuk root dulu, sudo zoom. Oke, kita lalu coba tes terlebih dahulu apakah installer atau package FTPD ini sudah terinstall atau belum ya teman-teman. Kita coba rpm mta get fs ftpd. Oke, ternyata di sini belum terinstall teman-teman. Jadi kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum kita menginstalnya, kita cek tahu dulu nih apa VS FTPD ini. Nah, jadi VS FTPD ini adalah kependekan dari Very Secure FTP Daemon. Yang dimana adalah suatu perangkat lunak FTP server yang biasa kita gunakan untuk file sharing dari Linux ke lokal device kita. Oke, kita coba yum install ya teman-teman. Yum install fsftpd. Ketik ya. Kita coba cek dulu matikan ISO-nya. Oke, kita lepas ya teman-teman. Oke. Sebentar, lu aja ke Sophia. Sophia design OS. Salah. Human. Oke, cek lagi. Oke, sudah tidak ada. Kita coba mati ulang. Non sr0 ini cd-rom. Oke, sip.
space Udino. Coba saya ulang. Sebentar. Saya dari sini aja. Ini ETC belum. Oke teman-teman, ini kita akan install. Kalau kita download manual teman dari PRPM, kita cari CentOS. Nah, CentOS 7 9 8. Bentar teman-teman, ini kursornya hilang. Saya coba pause dulu recordnya. Oke teman-teman, jadi sini saya sudah coba install atau saya coba download file offline install FSFTPD-nya karena tadi saya mengalami ada masalah teman-teman. Jadi saya coba install alternatif lain untuk menginstal package FSFTPD-nya. Oke, kita jalankan command rpm min iph fs ftp di 2. Oke. Sip, sudah terinstall teman-teman. Kita coba validasi min qa grep fs ftpd. Sip, sudah muncul ya teman-teman. Berarti ini package-nya sudah kita install. Lalu kita lanjut ke sistem ke poin berikutnya teman-teman. Jadi ini kan kita sudah beres untuk instalasinya. Nah, lanjut kita akan enable dan menyalakan service SFTPD-nya. Oke, kita coba sistem ctl status SFTPD. Nah, ini kan masih mati teman-teman. Kita coba nyalakan sistem ctl enable min now. Nah, jadi command system ctl enable fsftpd min now ini gunanya untuk mengenable sekaligus menyalakan service FSFTPD-nya ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu 2 kali running command tuh. Jadi min now tuh artinya nyalakan service sekarang juga gitu. So kita validasi ulang statusnya. Oke, di sini statusnya sudah running teman-teman, sudah terlihat aktif. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya di sini kita diminta untuk konfigurasi firewall jika kita menggunakan firewall pada sistem OS CentOS 7. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Setahu saya ini firewallnya sudah saya matiin ya teman, biar nggak ada blocking antar servernya. Oke, sudah mati teman-teman. Jadi kita nggak perlu
buat konfigurasi langkah 3 ini. Jadi kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu konfigurasi FTPD. Oke, konfigurasi FSFTPD dapat dilakukan melalui file etc fsftpd.com. Oke, Anda dapat menggunakan editor teks pilihan Anda untuk mengedit file ini. Misalnya, Anda dapat menggunakan nano dengan menjalankan perintah berikut. Oke, kita coba konfigurasi terlebih dahulu, teman-teman. Dan komen pi etc fsftpd fsftpd.com. Oke, jadi setelah itu beberapa pengaturan yang mungkin perlu Anda ubah atau perlihatkan berikut. Yang pertama, kita mengaktifkan write enable. Jika Anda ingin mengizinkan pengguna untuk mengunggah file ke server melalui FTP, pastikan baris berikut tidak diubah atau dikonfigurasi sebagai berikut. Oke. Oke, kita cari, teman-teman. Cari write. Ini ya, write enables. Nya udah yes, berarti ini nggak perlu kita kasih komen no ya, teman, agar si nanti user kliennya bisa mengunggah ke server melalui FTP. Oke, lalu selanjutnya mengatur chroot jail. Jadi chroot jail ini adalah fitur keamanan yang membatasi akses pengguna FTP hanya pada fitur tertentu. Jadi kita dapat mengatur directory chroot jail dengan mengedit baris berikut. Oke, kita coba cari di sini chroot. Bukan di sini. Oh, ini. Ini kita coba enable ya, teman-teman. Coba kita insert, lalu ini kita delete tanda pagarnya, lalu kita ini enable juga. Oke. Nah, di sini kita juga perlu membuat file etc.form chroot list dengan menambahkan nama pengguna yang diizinkan untuk keluar dari chroot jail. Misalnya, jika Anda ingin mengizinkan pengguna John untuk keluar dari chroot jail, tambahkan baris berikut di file etc chroot list. Oke. Kita keluar dulu. Kita save dulu backing. Kita ke VI lagi, teman-teman. VI etc fsftpd chroot. Chroot jailnya kok belum ada ya, belum muncul. Atau kita buat file baru ya, teman-teman. Coba kita buat file baru ya. Tambahkan John. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu untuk mengatur user FTP dan juga menambahkan pengguna FTP baru dengan menjalankan perintah berikut. Oke, kita membuat user baru, teman-teman, untuk FTP user. Oke, kita user add. Seperti biasa, min n, modify min s bin no login, berarti dia tidak digunakan untuk PCSSI, teman-teman, untuk FTP ini. FTP user. Cek. Oke, sudah. Kita ini data akan membuat pengguna baru bernama FTP user dengan direktori rumah yang sesuai atau direktori home ya, teman-teman, itu. Nah, lalu setelah menambahkan pengguna baru, Anda perlu mengatur kata sandi untuk pengguna dengan menjalankan perintah berikut. Oke, kita coba buat paspor ya, teman. Echo kan Jakarta 2025. Password FTP user min stdn.
sukses ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengatur hak akses direktori. Nah, jadi kita perlu memastikan bahwa pengguna FTP memiliki hak akses yang tepat pada direktori yang ingin mereka akses. Misalnya, jika kita ingin mengizinkan pengguna FTP untuk mengakses direktori web file www.html, silakan perintah berikut. Oke, karena saya mau coba buat artikel baru teman-teman, atau kita ikut aja dari panduan yang telah diberikan teman-teman. Kita coba cek dulu apa direktorinya ada. var www cd var Oke, sini karena tidak ada var www.html, jadi kita coba buat direktori baru aja teman-teman. Kita buat direktori baru di bentar. Kita buat file baru atau direktori baru ya, memkadir ftp dir. Oke, pwd cd ftp dir s pwd. Oke, sini kita sudo kita chown atau change owner min r atau recursive ftp user slash ftp dir. Oke, kita lanjut chmod change modification min r juga, kita kasih permission, kasih chmod atau modification permissionnya 755 agar si user bisa create to write execute, group bisa read and write, dan order atau user lain bisa read and write juga. Kita kasih TP user sorry. Oke, kita cek ls min dlrt ftp dir. Oke, dia sudah permissionnya sudah rx, dia ordernya sudah rx, dan user group juga udah rx. Oke, untuk FTP usernya sudah berubah ya teman-teman. Untuk direktorinya sudah berubah ke user, ownernya tuh jadi FTP user. Oke, selanjutnya kita coba restart FTPD-nya. Setelah Anda selesai mengkonfigurasi FTPD, restart layanan untuk menggunakan perubahan yang telah Anda buat. Contoh metode berikut untuk restart FTPD. Oke, kita coba sistem titiknya restart FTPD. Oke, sudah restart. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan klien FTP untuk mengakses server dan server file. Ada banyak klien FTP yang tersedia, tetapi dalam panel ini kami akan menggunakan klien FTP bawaan di sistem operasi Windows kita atau di local device kita ya teman-teman. Di sini kita akan coba tes koneksinya dulu. Apakah koneksi dari server master FTP-nya dengan server device saya apakah sudah terkoneksi atau belum? Kita coba tanya dulu. Masih 92 8 137 4. Oke,
dua ini adalah port SSI teman-teman. Apakah dia sudah connect atau belum? Karena ini saya pilihnya host adapter diisi oleh virtual box-nya, jadi seharusnya dia sudah bisa connect gitu. Nah, okay. Dia sudah true berarti dia sudah saling terkoneksi. Kalau make sure kita coba ping saja teman-teman. Ping IP-nya, nah, dia sudah bisa reply ya. Oke, kita coba FTP dari klien kita ya teman-teman, seperti apa dari device laptop kita. Oke, kita komputer noise Anda, buka File Explorer dan ketikkan FTP IP address. Oke, kita ketikkan teman-teman. Kali ini kita akan coba praktik ya untuk simulasinya, apakah FTP-nya sudah berhasil atau belum. Sini FTP-nya sudah up ya teman-teman, sudah running dan sudah set enable juga. Di mana nanti pas after reboot si service FTPD ini akan running secara otomatis ya teman-teman. Oke, kita coba simulasi untuk transfer file-nya sudah berhasil atau belum. Oke, kita coba masuk FTP ya, ini IP-nya, lalu ke user Sofian 2 3L. Save. Di sini FTP-nya sudah berhasil teman-teman. Ini adalah isi file-file atau directory yang ada di user Chris tadi ya. Nah, ini di download tuh ada file ini. Oke, kita coba make sure teman-teman di OS-nya. Kita cari Chris, kita cari di download. Oke, kita compare teman-teman RT. Nah, atau RS. Oke, sini sudah sama ya teman. Sini ada 3 file. Cuma ada file Google Chrome stable, terus ada file installer FSTPD yang kita install sebelumnya teman-teman. Oke, di sini saya coba transfer file teman-teman. Ini saya coba mau download ini. Kita copy ke lokal device saya teman-teman. Kita coba paste. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita coba transfer file dari local device ke servernya teman-teman. Kita coba masukin file nmap ini, kita copy, kita masuk lagi ke tadi teman-teman. Masuk ke FTP. Sofian. Oke, kita coba ke download. Kita coba paste di sini teman-teman. Oke, sini sudah terpaste ya teman di pet download ya. Kita coba cek apakah dia sudah masuk juga di OS-nya. rs-rt. Sip. Di sini sudah ada teman, sudah masuk. Jadi untuk file transfer filenya sudah berhasil, untuk simulasi SFTP-nya sudah berhasil juga teman-teman. Ya, berarti untuk praktikumnya ini sudah selesai teman-teman. Oke, kita coba ke kita baca lagi teman-teman petunjuk soalnya. Oke, mungkin ini sudah berhasil ya teman. Saya sudah coba uji upload dan download file dari server ke lokal, dari lokal ke server. Nah, jadi kesimpulannya dan praktikum kita kali ini kita telah membahas mengenai langkah-langkah instalasi FTP, terus menggunakan package FVS FTPD, dan juga menjelaskan konfigurasi yang penting
dan cara mencoba FTP untuk menginstall file antara komputer lokal dan server. Jadi FTP server ini adalah alat yang sangat berguna untuk menginstall file melalui jaringan, namun perlu diingat teman-teman bahwa security adalah atau secure atau keamanan adalah faktor penting dalam pengaturan FTP server ini, teman-teman. Dan pastikan kita telah mengatur pengaturan keamanan yang tepat dan membatasi akses pengguna hanya pada yang diperlukan. Oke. Saat menggunakan FTP, penting untuk menggunakan koneksi yang aman dan mengeksekusi data yang ditransfer jika keamanan adalah perhatian utama adalah untuk mempertimbangkan menggunakan protokol SFTP, Secure File Transfer Protocol yang sebelumnya saya sampaikan ya teman-teman, bahwa untuk transfer file ini bukan hanya ada FTP aja, tapi ada SFTP, ada sharing folder, ada NFS, dan ada lainnya juga. Oke, semoga polan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang menemukan error seperti saya, dan saya sudah coba menjelaskan cara mensolvingnya, teman-teman. Mungkin cukup sekian sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.